kebencian itu tidak akan pernah berakhir. Karena sesungguhnya menanamkan rasa benci bagaikan menggenggam bara api yang pada akhirnya kita sendiri yang akan terbakar. Saya Karina Syahna, Putri Indonesia Kalimantan Barat 2019. Ada efeknya nggak sih buat karir seorang non Karina di nari dengan jadi Putri Indonesia? Halo semuanya, apa kabar viewers Career Talk? Ketemu lagi bareng saya Adi Pratama. Jadi mungkin banyak dari teman-teman viewers yang tahu beliau itu dari pageant ya, Putri Indonesia. Beliau juga pernah jadi None Jakarta tahun 2017. Jadi saya perkenalkan adalah Karina Syahna. Halo semuanya, terima kasih Beli Adi. Sama-sama, saya yang makasih loh. Ya, iya sama-sama. Sudah bisa ngundang seorang putri. Oh, it's my pleasure. Oke. Tapi ngomong-ngomong kita kali ini nggak bakal ngomong tentang pageant. Jadi kita nggak ngomong tentang catwalk. Nggak ngomong tentang crown. Tapi kita bakal ngobrol tentang profesinya non Karina yang sebenarnya ya. Yaitu sebagai seorang entrepreneur gitu. Betul sekali. Orang yang memulai sebuah usaha tapi dari seni. Mengajar anak-anak berkebutuhan khusus merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Dan bisa tampil di berbagai panggung nasional seperti Asian Para Games 2018 dan juga bisa membawa nama Indonesia di panggung internasional dan menjadi satu-satunya kelompok disabilitas yang tampil di Asian Youth Theater Festival 2018. Bela negara masa kini, ini cara saya. Guys. Oke, jadi mungkin non Karina boleh kenalan dulu sama viewersnya Career Talk. Oke, halo semuanya viewersnya Career Talk. Jadi perkenalkan, nama saya Karina Syahna, usia saya sekarang 25 tahun. Seperti yang kalian dengar dari Beli Adi, saya itu dulu None Jakarta 2017, makanya dipanggilnya Non Karin. Dan juga Putri Indonesia Kalimantan Barat 2019 dan alhamdulillah menjadi top 10 Putri Indonesia 2019. Dan karena yang spesial hari ini mau ngebahas juga tentang artpreneur karena aku bekerja sebagai professional dancer dan juga dance teacher for people with special needs in specific Down syndrome. Oke, non Karin, mungkin yang pertama kita pengen tahu gimana sih awalnya non Karin tuh melihat bahwa I want to dance dan akhirnya dari I want to dance itu using dancing itu sebagai ini jalan karir yang mau gua ambil. Oke, jadi awalnya dari nari itu karena dari kecil ternyata udah disodorin ikut-ikutan ekskul nari sama mama. Jadi ternyata emang darah seni juga kental di keluarga dari pihak keluarga mama. Jadi dari TK itu udah punya piala nari dulu, nari tradisional ya. Dari TK. Saya zaman TK masih belajar bikin menara pasir. Menara pasir atau gambar atau apa mewarnai gitu ya. Nah, itu alhamdulillah ternyata udah disodorin nari di situ. Nah, di situ berjalan sampai SMP dan SMA dan saat SMP itu pertama kalinya profesional dalam bidang tari. Dalam arti bisa masuk TVC, jadi untuk iklan-iklan. Nah, dari situ merasa ini ternyata emang hobi yang mungkin harus didalemin kali ya kayak gitu. Dari situ baru terjun ke sanggar tari which is yang sekarang saya masih ngajar di sana itu Gigi Art of Dance di Pondok Pinang. Nah, jadi dari situ belajar nari sebagai penari dulu untuk beberapa genre. Lalu dalam 2 tahun di tahun 2013 dapat kesempatan menjadi asisten buat kelas kolaborasi dengan Yayasan Down Syndrome. Nah, dari situ dapat kesempatan buat menjadi pelatih tarinya yang reguler untuk kelas berkebutuhan khusus ini. Dan di situ mungkin panggilan hati jatuhnya ya. Panggilan hati untuk bisa mengkembangkan si kelas Down Syndrome ini. Jadi bukan hanya sebagai penari aja yang bisa emang boost my self confidence atau kayak my happiness gitu, tapi aku melihat kesempatan ini untuk juga bisa
boost someone else confidence and maybe change their lives gitu. Jadi di situ mungkin panggilan hatinya lama-lama terus di jalur menari ini. Oke. Nah, Non Karina sendiri awal-awal itu job-job yang didapat kayak gimana sebenarnya? Nah, ini tuh kalau dulu tuh sempet di zamannya yang mana back dancer lah dikenalnya. They doesn't get appreciated seperti si penyanyinya, kayak gitu loh. Dulu zamannya memang masih seperti itu. But fortunately sekarang tuh udah beberapa kayak tim produksi TV atau apa mau mengangkat derajat si dancer juga gitu loh. Jadi jatuhnya kayak lebih ke ensemble atau apa. Jadi ibaratnya jatah yang ada di layar kacanya tuh di TV-nya tuh lebih banyak sekarang. Mereka juga dapat fokus itunya kayak gitu. Jadi sekarang tuh baiknya tuh di Indonesia ada beberapa yang seperti itu. Yes, dan juga bisa dibilang sekarang sudah lebih pekerjaannya lebih variatif, kayak nggak itu aja, nggak yang kayak tradisional terus, tapi mencoba untuk juga berinnovate ke kontemporer atau fusion antara tradisional dan hip hop, dan itu di situ yang membuat kita juga nggak bosen sih sama pekerjaannya, and we never know kayak kita bisa mendampingi artis internasional. Siapa ataupun yang pernah Non Karina dampingin? Internasional pernah Jessie J, Omi, Far East Movement, Craig David. Dari Korea tuh What a name ya. What a name, alhamdulillah. Terus kayak misalnya kalau dari Korea tuh ada Sorina, Minamyeong, Jun Seonyo. Terus kalau misalkan kayak I don't know one of the name those big names gitu, kayak you will never know. Tapi paling berkesan seumur hidup dari berjuta-juta panggung beli yang itu nggak pernah ngalahin panggung Asian Games 2018. Tapi pada datang kan ke openingnya dan closingnya juga keren ya. Merinding banget ya. Jadi pas di Asian Games 2018 itu opening aku bertugas di Royal Box di bagiannya Pak Jokowi. Di situ sebagai noni Jakarta, kerjaannya ya gitu translatorin buat pas pampres ke presiden-presiden yang ada bareng Pak Jokowi atau Perdana Menteri. Terus closingnya baru sebagai professional dancer. Nah, disitulah yang dimana menjadi penari latar international dan national artist. Oke, jadi kan kalau saya pernah dengar sama teman saya yang dulu pertama kali ngawalin ngeband, dan mungkin banyak band-band lain juga sempat cerita gitu, kayak awalnya sebelum mereka dibayar secara profesional, mungkin mereka baru dibayar dengan ucapan terima kasih, atau dibayar nasi kotak. Seorang Karina Syahna itu bayaran paling murah yang pernah seorang Karina Syahna dalam hidupnya terima itu berapa sih? Semua pelaku seni pasti pernah mengalami itu ya. Ya itu tanda terima kasih 0 juga pernah. Tapi kalau misalkan itu acara apa tuh ya? Mungkin itu masih zamannya 2012, 2013. Cuman itu kan acara sanggar kan, which is event. Mungkin juga lagi mau naikin nama, jadi kita nggak ngeliat ke situ dulu gitu loh. Cuman kayak mungkin barter doang. Tapi mungkin kayak paling minim maybe dulu masih 250.000 gitu ya. Mungkin ya. Itu buat nari berapa lama sih? Satu tarian dulu tuh nggak dihitung kayak berapa lama narinya, satu tarian kayak gitu. Which is satu tarian mungkin bisa 3 menit, even lebih kali ya. Iya, kayak gitu. Udah keringetan kan, meliuk-liuk, gitu. lipat-lipat badannya sana sini gitu. Terus 250. Belum nanti kalau misalkan keceklek atau apa, bayarnya sendiri udah nggak cukup tuh ya gitu. Tukang urut, bayar transfer ke sana. But sekarang ya udah nggak segitu kayak gitu. Beda-beda lah kayak gitu. Tapi dulu kenapa sih seorang Karina tetap mau nari walaupun bayarannya masih kayak masih kecil kayak gitu? Iya, ya itu sama sih, satu passion, terus dua emang dulu sebenarnya nggak pernah dari nari gue akan mencari mata pencaharian. Ini adalah mata pencaharian gue, belum sampai segitunya banget. Tapi setelah ya itu yang tadi aku bilang, kita nggak pernah tahu kita ketemu siapa, kita mendampingi siapa, because dari satu opportunity pasti leads to another opportunity kan. Aku selalu percaya itu. Dan kayak kamu bisa terbang kemana aja karena nari, mungkin bayarannya nggak banyak, tapi accommodate yang dibayar sama mereka, kayak waktu itu aku pernah ke Raja Empat untuk nari iklan, dan kayak bayarannya mungkin nggak seberapa, tapi accommodate buat aku ke Raja Empat kayak
mungkin in my 40th life baru bisa baru bisa mungkin setelah bertahun-tahun nari nabung baru bisa ke sana, tapi ini ternyata dibayar gratis sama mereka dan ke tempat-tempat yang sangat komersil yang nggak bisa sembarang masuk. Nah jadi itu yang kadang tuh nggak bisa Kita pakai duit gitu ya. Iya kayak gitu. Nah sekarang salah satu brand seorang Non Karina, terutama buat yang ikutin Non Karina perjalanannya waktu di Putri Indonesia maybe adalah Non Karina ini adalah seorang pengajar tari buat anak-anak berkebutuhan khusus. Yes. Specifically untuk teman-teman yang adik-adik kita yang punya Down syndrome kayak gitu ya. Yang paling susah dari ngajar teman-teman Down syndrome apa sih? Kesabaran dong. Sabar. Iya pasti. Itu sabar ya. Pasti harus sabar, harus mau menerima tuh udah pasti, dan harus percaya. Karena itu sekarang banyak yang udah, misalkan orang tua sudah menerima, orang tua oke, mereka sudah sabar. Ada yang misalkan yang emang sabar banget, ada yang masih juga kadang anaknya salah sedikit, ada juga yang kan masih kayak gitu suka kesel atau apa, nggak sengaja atau gimana. Tapi belum banyak yang percaya, dalam arti percaya untuk yaudah kasih sodorin anaknya ikut kelas, percayainlah dia, biarinlah dia ikut kelas, biar dia explore. Tapi ada juga yang aduh takut deh, jangan dulu deh, nanti anaknya yang ngerepotin orang lain. Banyak yang kayak gitu. Makanya kalau cara aku selalu kalau emang itu lagi waktunya sama murid-muridku, orang tuanya selalu di luar kelas. Jadi it's between me and my kids kayak gitu. Jadi aku harus gain trust, gain bondnya tuh bareng sama mereka biar kuat, biar narinya juga gampang, ngajarnya juga gampang. Jadi kayak gitu cara-caranya. Kira-kira most inspiring lesson yang Non Karina dapet dari ngajar anak-anak ini apa? Wah, a lot sih sebenarnya. I can say they made me today gitu loh. What I can say itu sebenarnya kayak gitu banyak banget. Makanya aku nggak mandang mereka ini sebagai pekerjaanku, tapi mereka lebih ke kebutuhan hidupku gitu loh. Jadi aku selalu bilang seperti itu karena mereka mengajarkanku untuk menjadi sabar, menjadi orang yang nggak boleh instan, nggak bisa instan gitu loh, nggak bisa instan. Dan juga aku sangat perfeksionis, tapi untuk sempurna itu kita punya kadarnya masing-masing. Nah jadi mereka itu ngajarin aku yang namanya juga untuk kasih sayang, endless banget gitu kalau buat anak-anak Down syndrome ini. Even buat mereka tuh kayak ibaratnya dunia ini tuh selalu positif kayak gitu loh. Mereka selalu giving that. Jadi aku nggak pernah ngerasa yang namanya capek banget atau gimana banget abis ngajar mereka kayak gitu. Jadi so many things yang sebenarnya di luar tari yang mereka udah ajarin ke aku. So not only I teach them, but they teach me a lot of things too. Oke. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It was just like a movie. It was just like a song. Nah, tadi kita di awal udah cerita nih, Non Karina tuh punya background tahun 2017 sebagai none DKI Jakarta. Terus di tahun 2019 sebagai Putri Indonesia Kalimantan Barat, bahkan masuk top 10 Putri Indonesia yang nasionalnya gitu ya. Nah, Alhamdulillah. ada efeknya nggak sih buat karir seorang Non Karina di nari dengan jadi Putri Indonesia? Pasti ada, karena ibaratnya sebagai none atau putri bisa kita bilang kan menjadi public figure juga. Jadi mereka juga pengen tahu dong backgroundnya tuh apa. Nah di situ kan sebenarnya branding aku baik di none dan putri itu cukup jelas. Aku selalu membawa brandingku salah satunya sebagai penari kayak gitu. Dan emang aku tuh pengen cross that boundaries gitu loh. Emang walaupun di sini situasinya sebagai penari itu mungkin masih ada yang memandang sebelah mata, but for me it's a different definition banget kayak gitu. Jadi makanya aku selalu membawa ke juri-juri baik di Abang None maupun di Putri Indonesia. I'm proud of being a dancer gitu, dan misi apa yang aku jalankan kayak gitu. Sampai ada juri, salah satunya Patriawan Munaf itu yang malah saat in-depth interview Putri, dia yang mention itu ke semua juri yang ada di situ. Bahwa Karina ini punya misi bersama anak-anak berkebutuhan khususnya, dia yang mention itu. Jadi aku very
humbled banget sama beliau bahwa profesiku sebagai penari pun di-acknowledge oleh dia dan dilihat gitu dengan nyata gitu. Nah, Non Karina, pada saat dirimu down, apa sih yang paling memotivate kayak oh gue harus lanjut lagi, oh nari ini masih ada jalan dan passion gue. Masih ada harapan gitu ya. Bersyukur sih. Bersyukur udah sampai di titik yang sejauh ini. Bersyukur sama pengalaman-pengalaman yang pernah didapat, tempat-tempat yang mungkin gak semua orang bisa pergi, sama orang-orang yang ditemui yang pernah kita kerja sama, panggung-panggung yang belum tentu semua dancer bisa dapetin. Jadi bersyukur sih. Itu awalnya dari bersyukur. Abis itu dari situ baru mencoba untuk bangkit lagi dengan apa lagi yang bisa gue lakuin ya, kayak gitu. Jadi tadi Non Karina udah mengingatkan, tapi kita harus bersyukur ya dari poin dimanapun kita sekarang. No matter that you think that you want to going somewhere, gitu kan. Tapi kalau kita nggak bisa bersyukur tentang dimana kita sekarang, jalan untuk ngelihat mau kemana kita akan lebih susah buat kelihatan. Betul banget. Ya kan. Terus yang kedua yang tadi Non Karina bilang, jadi adalah selalu konsisten. Yes, persistent, consistent, hard work never fails you. Dan itu as a dancer, ya makanya kenapa aku bilang dancer itu fighter banget. Jadi siapa bilang jadi penari enak ya tinggal goyang-goyang gitu doang? Yes, itu butuh akal yang sangat fokus ya, sambil mukanya juga harus selalu on ya kan, yang penting muke. Kalau dancer ngomong gitu, yang penting muke. Gerakannya salah kan orang nggak tahu ya, yang penting muke gitu. Jadi banyak lah ceritanya. Oke. Nah biasanya seniman itu salah satu challenge-nya adalah orang terdekatnya. Betul. Keluarga pernah nggak? Maksudnya kayaknya kamu jangan nari-nari terus deh, kamu cari kerjaan yang lebih stabil, kamu kerja di kantoran gitu, yang kayak lebih pasti gitu, pernah nggak? Pasti pernah ya yang namanya. Atau selalu? Belakangan ini jadi selalu. Dulu kayak ibaratnya gini, dulu ya itu makanya bertambahnya umur kan semakin kayak mungkin mereka concern about our future atau gimana, jadi pas dulu sama sekali tuh nggak pernah, pokoknya just boost your talent aja, kayak skillnya tambahin terus ini segala macam, terbang lah kemanapun. But then kayak semakin kesini semakin banyak tanggung jawabnya, semakin mau new chapter of life lagi yang lebih tinggi, jadi kayak will dance be will be your future kayak gitu. Nah jadi orang tua udah mulai juga kayak nggak mau coba kerja kantoran, sampai yang halus, kayak itu masih halus yang kayak oke, tapi lama-lama kayak udah harus kerja kantoran dede kayaknya kayak gitu. Jadi kayak oke, baik, aku emang selalu membuka opportunity itu, kayak selalu mencoba interview atau apa setiap ada panggilan tuh kayak gimana buat interview, tapi ya gitu masih belum dikasih jalannya untuk kesana. Bukan berarti tidak diterima, tapi mungkin belum jodoh beberapa persyaratannya seperti itu. Jadi aku mencoba memaksimalkan sama passion yang kita punya sih. Bukan berarti kita hanya mengikuti arus ya dengan passion yang kita punya, tapi while you're dancing and you make other people happy atau kita ngajar, tapi sebenarnya banyak yang bisa dikembangin dari passion tersebut yang bisa jadi ke bisnis sebenarnya kayak gitu loh. There's so many things that you can do in this digital era. Jadi kayak jangan short minded, jangan hanya ngikutin arus, you can create your own opportunities menurutku gitu. Karina, sekarang kita mau ngobrol dengan Non Karina yang saat ini. Yes. Menurut Non Karina sendiri, kalau sekarang sih orang ya, apalagi followersnya Karina pasti tahu bahwa Karina kayaknya hampir tiap hari tuh nari, ada aja jobnya. Di Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia, ke Korea, Singapura, dari di darat, di atas laut, waktu itu sempat nari di atas cruise ya. Benar, dua kali. Tinggal di udara aja yang belum kayaknya. Amin ya. Antara di pesawat ya, atau mungkin di Menara Sutet. Aduh, mau sih, mungkin ada yang mau mensponsori, aku sangat terbuka ya. Iya kan, kayak dancing in the air. Maybe, why not? Ya. Oke, Non, how? Menurut Non Karina, gimana sih biar bisa kayak sustain kayak gitu? Apakah kita memang harus nyari, dan kayak orang kan selalu suka bingung kerjaannya, dia datang ke kita atau kita nyari kerjaan sebenarnya? Dua-duanya. Jadi bagaimana tuh sustain? Pastinya kayak health. Selain health,
kita harus bisa jaga, ini sih kalau aku mind sih, mind, body, and soul itu yang aku pelajari dari salah satu mentorku Gianti Giadi. Oke. Nah, gimana kalau masalah ngadepin kayak klien? Menurut Non Karina apa sih yang harus dilakukan biar kita ketemu lagi sama klien, dan kalaupun dapat klien kita bisa make sure nanti dia bakal pakai kita lagi nih. Apa yang harus dilakukan? Iya. Nah itu dia, harus belajar jangan hanya dari segi tarinya. Bagus kalau misalnya dia pernah punya pengalaman di communication skills-nya gitu, dalam arti bagaimana cara bernegosiasi atau at least untuk have the mutual understanding lah, jangan cuma mau sepihak. Kan kadang pelaku seni itu idealis banget ya, maksudnya kita sangat idealis, kita udah punya gambaran ini, ya udah ini yang harus tercipta. Nah sedangkan sekarang the world that's now how it works gitu, jadi harus bisa juga mau duduk bareng, mau cari jalan keluarnya, and keep maintaining kayak apa ya, mungkin bukan peres tapi maksudnya kayak dunia sekarang tuh kita butuh yang namanya maintain kayak apa kabar, interpersonal skillsnya kayak gitu. Oh lagi ini sukses ya, apa yang mungkin bisa dibantu. Jadi jangan pernah merasa sungkan untuk offering a good help gitu loh. Kadang kita suka merasa gengsi atau merasa kayak gimana untuk kayak kita yang mengajukan diri atau yang kita come up first kayak gitu. Tapi itu tadi, job nggak akan hanya datang dengan sendirinya kalau nggak kamu juga membuka diri atau kamu yang buka opportunity yang aku bilang tadi itu. So that is menurut aku kuncinya, karena sekarang aku terus expanding skills di performing arts, nggak hanya nari. Jadi makin banyak job juga yang bisa masuk, nggak hanya di sebagai professional dancernya, tapi ya tadi itu aku bilang bisa aja ke acara government di luar negeri, bisa aja di acara apa yang emang itu sifatnya tentang industri seni. Oke. That's why aku selalu bilang jangan pandang kamu sebagai penari yang mengikuti arus aja, tapi you will never know kamu tiba-tiba bisa menjadi koreografernya, or bahkan kamu menjadi creative director, or bahkan kamu diajak, misalkan waktu itu aku 2018 lalu ke ASEAN Korea Train, yang mana itu delegasi dari seluruh negara ASEAN dan Korea, which is itu isinya representative of CEOs, governments, and then head of startups, and pelaku seni. Dan aku as simple as datang sebagai pelaku seni and treat as same as CEO dan government itu. Even tempat dudukku is the best spot, sampai orang governmentnya kayak minta tukeran. Oh iya. So maksudnya suruh tadi dong orang government. Iya, ya dia udah hampir kayak gitu ya, dia udah hampir ngajak ini, dia kayak tukeran dong nih anak banget. So never underestimate yourself and create your own opportunities gitu loh. Boost yourself, boost your talents. Jadi jangan pernah waste your gifts gitu. So keep fighting. Oke. Nah, maybe this is the final conclusion maybe that you can give. Jadi untuk para viewersnya Career Talk, terutama buat mereka yang aspirasinya, gue mau jadi seniman untuk jalur karir gue ke depan, terutama yang dancer, apa pesan Non Karina kira-kira? Pesannya adalah keep striving your best, karena you will never know, from one opportunity leads you to another opportunity, atau ketemu orang besar lainnya. And then ketika bakat kamu itu bisa bukan hanya sekedar nari aja, tapi itu bisa menjadi berkat buat orang lain, bahkan itu bisa menjadi berkat buat negara kamu. Wow, that's very inspirational ya. Jadi buat semua viewer Career Talk, tadi sudah kita belajar banyak hal dari seorang Non Karina. Jadi sebenarnya pekerjaannya apapun bisa. Terus dan ya semua pekerjaan juga pasti punya challenge-nya masing-masing gitu kan. Tapi yang terpenting adalah satu, punya semangat yang pantang menyerah dulu. Terus yang kedua profesional ya, yang tadi Karina bilang ya. Konsisten. Nggak berarti jadi seniman terus bisa seenak gua, kan gua free will, kan gua bebas gitu kan. Biasanya kayak gitu. Cuman sekarang harus menyesuaikan tren dan menyesuaikan juga dengan orang-orang yang mau diajak kerja sama. Betul. Dan yang penting ini sih Beli yang belum mau kasih tahu. Apa tuh? Which is moto hidupku 2T. 2T. Tulus dan total. Tulus dan total. In everything I do.
Tulus itu bisa dari apapun, bisa melakukannya dari hati, which is sabar, bisa nggak instan, menerima kesalahan, kekurangan, everything. Pokoknya tulus ngejalaninnya pakai hati, and total yang tadi hard work, persistent, consistent, keep improving anything. Pokoknya tulus dan total itu kuncinya. And I think everything paybacks to you ya. Yes. Oke, itu yang tadi kita bisa obrolin sama Non Karina Syahana. BTW tadi dari videografer saya ngasih diminum katanya. Ya sampai Terlalu nggak seru diminum ngobrol ya. nggak minum jadinya. Mungkin kita minum dulu kali ya, Bli ya, biar lancar ya di sini. Betul. Ah, Jadi thank you banget Non Karina Sama-sama. sudah jadi teman ngobrolnya Karir Talk. Kita doakan semoga makin sukses di karir narinya. Dan dengar-dengar bakal ada acara besar di tahun ini. Semoga lancar sama si masnya. Yo, terima kasih banyak. Amin ya Allah. Yay! Another chapter begins. Dan kita menunggu kira-kira hal seru gebrakan apa lagi yang bakal dibuat oleh seorang Karina Syahana. Stay tuned. Oke, thank you viewers semuanya. Nanti kita bakal ngobrol lebih seru lagi tentang karir, tentang apa sih yang bisa dikembangkan dari kita untuk bisa dapat karir yang bagus, dan juga untuk menemukan karir yang mana yang kira-kira sesuai sama passion kita dan juga strength kita. Thank you buat waktunya, dan we wish you a first class career.